Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Riro Lautobat dari SMK Negeri 1 Pelabuhan Ratu. Pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi tentang materi leadership. Materi ini wajib disampaikan pada saat kegiatan latihan dasar disiplin dan ketarunaan atau Latsardik yang diperuntukkan untuk catar-catir di SMK Negeri 1 Pelabuhan Ratu. Oke guys, seperti biasa jangan lupa tolong subscribe video ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita mulai. Leadership ya, berasal dari kata lead yang artinya memimpin. Leader menjadi pemimpin artinya, dan leadership adalah ilmu tentang kepemimpinan. Bagaimanapun kita semua ini adalah seorang pemimpin, minimal memimpin diri sendiri. Oleh karena itu ya, kita sedikit berdiskusi bagaimana kita menjadi pemimpin yang suatu saat akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Oke guys, saya mengambil literatur dari Sun Tzu ya, seorang jenderal perang dari negeri Tiongkok. Beliau menyatakan ada 5 karakter yang positif untuk seorang pemimpin, yaitu capable general must possess 5 important qualities or attributes, ya, yang artinya seorang panglima atau pemimpin yang handal harus memiliki 5 sifat atau atribut penting, di mana sifat itu adalah these attributes are wisdom. Yang pertama wisdom. Wisdom itu kebijaksanaan atau kearifan. Kemudian yang kedua sincerity, ketulusan. Ketulusan, keikhlasan. Kemudian yang ketiga benevolence atau kebaikan. Yang keempat courage, yaitu keberanian. Dan yang kelima strictness atau kekerasan. Bahasa saya yang cocok adalah ketegasan. Jadi menurut Sun Tzu, 5 karakter positif ini saya rasa penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin guys. Yang pertama emang wisdom atau kebijaksanaan ya, baik diri kita sendiri harus bijaksana menghadapi tantangan hidup ya. Jangan kaku, artinya diri kita harus mudah adaptasi, mudah berubah. Kenapa? Karena dalam hidup ini adalah yang kekal adalah perubahan. Yang berubah adalah perubahan. Jadi kita harus bijaksana menghadapi semua perubahan. Begitupun seorang pendidik ataupun seorang pelaut sekalipun, atau Anda seorang taruna, harus mempunyai kebijaksanaan dalam menghadapi hidup. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah karakter positif sincerity, ketulusan atau keikhlasan, baik dari secara pribadi ataupun Anda sebagai taruna ataupun sebagai pendidik ya, sebagai pelaut ataupun pekerja apapun, harus semuanya dimulai dengan keikhlasan atau ketulusan ya. Ada keterangan yang menyatakan innama amalu binniyat, bagaimanapun semuanya tergantung niatnya. Niatkan dengan ikhlas, niatkan dengan tulus, insya Allah Anda akan menjadi pemimpin yang positif kelak, baik pemimpin diri sendiri atau memimpin orang lain ataupun menjadi apapun. Kemudian yang berikutnya adalah benevolence, kebajikan.
atau kebaikan. Seorang pemimpin itu harus bisa menebarkan kebajikan. Karena ini karakter positif menurut Sun Tzu. Sehingga pemimpin memang harus merubah ya dalam hidupnya supaya on the track, supaya lurus, supaya bisa dilihat oleh anak buahnya, bisa dijadikan contoh oleh anak buahnya bahwa pemimpinnya adalah baik dan penuh kebajikan. Yang keempat adalah courage atau keberanian. Seorang pemimpin harus berani, apalagi dalam hal kebaikan. Ya, jangan pernah mundur selangkah pun kalau emang Anda memperjuangkan kebenaran. Ya, karena itu karakter positif bagi seorang pemimpin. Ya, tidak usah malu, tidak usah takut. Kalau benar, maka Anda harus berani menjadi pemimpin diri sendiri ataupun memimpin orang lain. Yang terakhir, karakter positif dari Sun Tzu adalah strictness, tegas, ya. Tegas artinya tidak mencela-mencela, konsisten, tegas. Ya, yes or no. Jadi ya atau tidak, itu saja, bukan no. Jadi kalau sekarang A, ya besok harus A lagi. Yang pemimpin harus seperti itu. Jangan sekarang A, besok B. Oke, guys, itu karakter positif untuk seorang pemimpin menurut Sun Tzu. Berikutnya Sun Tzu juga memberikan guide. Ada juga karakter selain positif yang harus dimiliki, maka Sun Tzu juga memberikan karakter-karakter negatif, ya, yang tidak perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, if you reckless, you can pickle. Apa artinya? Jika Anda sembrono, ya, if you reckless, maka you can pickle, maka Anda dapat terbunuh. Jadi kalau Anda sembrono, maka Anda akan terbunuh. Oh, sembrono saja bisa dibunuh. Karena kebetulan yang mengarang Sun Tzu adalah orang jago perang. Jadi kalau Anda sembrono, maka akan Anda tertembak. Nah, kita coba cari contoh di kehidupan sehari-hari. Dulu teman saya di kapal jarinya putus satu. Kenapa? Karena kena winch. Karena dia tidak serius, melamun, akhirnya jarinya putus. Ya. Can be killed, terbunuh jarinya. Artinya apa? Artinya memang karakter ini memang tidak cocok untuk seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin harus waspada, harus hati-hati, jangan pernah sembrono melakukan sesuatu hal karena akan terbunuh. Berbicara jangan sembrono, akan terbunuh juga nanti. Dalam arti Anda terbunuh, bisa dimaki-maki orang, bisa dimarahin orang. Makanya jadi pemimpin harus menghindari reckless. Kemudian karakter yang negatif yang tidak boleh dipunyai seorang pemimpin adalah if you cowardly, you can be captured. If you cowardly, jika Anda menjadi penakut, maka Anda dapat tertangkap. Ini
interpretasi saya menurut Sun Tzu ini, kalau di dalam perang Anda jadi orang penakut, maka Anda akan jadi tawanan, akan tertangkap. Dalam kehidupan sehari-hari juga, ini seorang pemimpin jangan pernah takut, apalagi benar. Karena kalau takut Anda tertangkap. Contoh di kelas, Anda disuruh mengerjakan soal, takut, malu. Disuruh maju, takut, malu. Maka Anda akan tertangkap. Apa tertangkapnya? Ya tidak bisa mengerjakan. Setelah pulang ke rumah, lupa lagi. Itu tertangkapnya. Di kelas, ngobrol, guru menerangkan ngobrol, atau aktivitas lain, Anda berarti tidak serius. Berarti Anda reckless. Maka Anda akan terbunuh. Artinya Anda tidak dapat apa-apa. Pulang, lupa semua materi tadi pada saat belajar di kelas. Kira-kira seperti itu kalau di analogikan. Kemudian guys, yang ketiga, if you quick temperate, you can easily be provoked. Kalau Anda quick, cepat, temperate, temperaturnya cepat naik. Jika kamu mudah marah, begitu kira-kira artinya. You can easily be provoked. Maka kamu dapat mudah terprovokasi. Nah, kalau bahasa saya dihalusin ini, jadi jika kamu mudah marah, maka kamu dapat mudah terhasut, dihasut, gampang hasutnya. Ya, orang yang mudah marah menghasutnya mudah. Makanya seorang pemimpin tidak boleh memiliki karakter seperti itu. Ya. Suatu saat di kapal perwira dapat laporan dari koki bahwa ada beberapa makanan yang hilang dari tempatnya. Maka seorang perwira harus melakukan check and recheck, jangan quick temperate. Kalau mudah marah, maka gampang sekali menghasutnya. Dilakukan check and recheck, benar apa tidak dari berbagai sumber, dari berbagai informasi, maka hasilnya akan clear. Itulah makanya sifat nomor 3 ini tidak boleh dimiliki oleh seorang pemimpin, ya, termasuk pemimpin diri kita sendiri. Ya, kalau kita gampang emosi, maka gampang pula menghasutnya. Oke guys, yang keempat, if you sensitive to honor, you can easily be insulted. Kalau kamu sensitif to honor, jika kamu mudah sekali gila hormat. Jika kamu gila hormat, ya, maka you can easily be insulted. Kamu dapat mudah dihina, insulted. Saya rasa ini contoh kehidupan sehari-hari Anda sudah bisa merasakan. Anda pemimpin, kita pemimpin, semuanya kita pemimpin, maka hindarilah gila hormat, karena Anda akan mudah dihina. Saya pendidik, jangan gila hormat supaya bisa dihormat. Saya seorang guru, saya seorang pendidik, nanti banyak yang menghina, ya, insulted. Anda juga sama, jadi taruna, pakai seragam gagah segala macam. Niatnya gila hormat, Anda akan terhina. Jadi seorang pemimpin harus menghindari karakter negatif ini. Mau jadi apapun di dunia ini, semuanya jangan didasari dengan gila hormat atau pengen dihormat, karena akan terhina. Oke, guys, yang terakhir, if you over compassionate people, you can easily be harassed.
If you over, berlebihan, over compassionate to the people, mudah belas kasihan kepada orang. Belas kasihan kepada orang, over terlalu mudah, gampang banget belas kasihan kepada orang. Jadi, jika Anda mudah sekali belas kasihan kepada orang, you can easily be harassed, maka kamu dapat mudah tertipu. Ini tertipu ini. Jadi jangan mudah, kasihan boleh, tapi jangan over, berlebihan. Kita sering lihat ya, di lampu merah atau dimanapun lah. Ya, mohon maaf, yang pengemis kakinya ditempelin beyem atau tape supaya kelihatan banyak laler, banyak bau, padahal mah aslinya segar bugar. Orang yang melihat belas kasihan, yang tadinya tidak mau ngasih uang. Tapi pada dasarnya orang itu yang ngasih uang sudah tertipu, sudah kan easily be harassed, sudah tertipu sama pengemis tadi yang dibelas kasihani karena terlalu over. Jadi belas kasihan boleh, tapi menurut cucu jangan over, jangan berlebihan. Ya, oke guys, 5 karakter pemimpin yang positif Anda harus ingat tadi, dan 5 karakter negatifnya seorang pemimpin Anda harus juga ingat. Next. Setelah itu karakter personalnya yang perlu Anda miliki jika Anda mau jadi pemimpin yang baik. Ya, yang pertama ini self confidence, keyakinan diri. Yang kedua self evaluation, evaluasi diri. Yang ketiga moral courage, keberanian moral. Yang keempat justice and wisdom, keadilan dan kebijaksanaan. Yang keempat, yang kelima, maksud saya strictness and consistency, tegas dan konsisten. Yang keenam emotional stability, ya, stabilitas yang emosi yang stabil. Yang terakhirnya adalah low profile. Nah, ketujuh personalitas karakter pemimpin ini harus susunannya harus seperti ini. Kalau Anda sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka akan keeping low profile, rendah hati. Ini yang karakter-karakter nanti yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Jadi diskusi pada kali ini adalah hanya karakter-karakter positif, ya. Menurut Sun Tzu, karakter negatif, karakter positifnya ada 5. Begitupun karakter negatif menurut Sun Tzu yang tidak boleh kita miliki. Ya, Anda memimpin, kita memimpin, suatu saat akan dipertanggungjawabkan kepemimpinan kita. Dan yang terakhir adalah karakter personal dari seorang pemimpin tersebut, ya, di mana ada 7. Self confidence, self evaluation, moral courage, justice and wisdom. Yang kelimanya strictness and consistency, kemudian emotional stability dan low profile. Baik guys, diskusi kita cukup sampai di sini saja. Jangan lupa guys untuk subscribe video ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.